Untuk mengoptimalkan dan meminimalisir kebocoran pendapatan asli daerah atau PAD, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara dalam waktu dekat ini akan melaunching sebuah aplikasi yang bernama Sistem Pendapatan atau Sipenda. Sistem dalam aplikasi ini dibuat dalam rangka mempermudah para wajib pajak untuk membayar pajak. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara Ainul Yakin saat ditemui Senin 13 Mei 2024 kemarin mengungkapkan aplikasi Sipenda ini rencana akan dilaunching tanggal 25 Mei 2024 mendatang. Hal ini juga dilaksanakan sesuai arahan BPK dengan niatan masyarakat bisa segera menggunakannya. Adanya aplikasi Sipenda ini, pihaknya mengakui bahwa masyarakat Lombok Utara masih banyak yang belum melek ITE. Artinya masyarakat yang belum bisa melakukan pembayaran pajak secara online. Oleh karena itu bagi masyarakat yang belum memahami sistem tersebut, tentu pihaknya masih tetap memperlakukan sistem pembayaran manual. Atau meleknya masyarakat kayak khususnya ini terhadap IT kan tidak seluruhnya sama gitu kan. Artinya bahwa masih banyak masyarakat kita yang belum melek IT terkait dengan pembayaran secara online. Oleh karena itu nanti mungkin untuk mau tidak mau kita ini akan mengarah ke sana, ya kan? Suatu keniscayaan saya katakan bahwa memang kita harus mengarah ke sana. Mungkin untuk sementara ini kan ada tadi dualisme ya. Untuk sementara bagi yang belum begitu melek terhadap IT untuk pembayaran secara online ini, tentu kan masih juga diberikan kesempatan dengan offline itu. Kemudian nanti juga kalau misalnya dia melakukan online bisa juga meminta jasa daripada kalau masyarakat ini dari BKT kita yang di Tanjung di masih kecamatan. Nah, supaya nanti aksesnya bisa lebih cepat begitu. Kan begitu Mas Tapi. Itu bisa saja seperti itu, artinya sekarang ini sudah kita mau mengarah untuk digitalisasi memang ya. Nah, terkait dengan untuk memaksimalkan, mengoptimalkan kerja aplikasi ini tentu kan juga harus ada regulasi terkait dengan tadi sudah disebutkan dengan UYO misalnya dengan yang lain-lain itu kan, agregator istilahnya ya. Itu sehingga butuh, kita tidak bisa kita paksa mereka harus memberikan laporan kepada kita kalau tidak ada regulasi. Nah, inilah yang kita akan dorong ke sana, sehingga juga termasuk nanti masalah perizinan juga itu, supaya kita juga walaupun satu ini OPD kan masing-masing kan mereka belum memahami aplikasi kita, sehingga nanti juga dengan perizinan dengan yang lain-lain gitu ya, 10 pengampu atau semua OPD yang terkait dengan pajak dan sebagainya ini dan retribusi itu juga harus kita lakukan kerjasama. Nah, ini harus ada payung hukumnya, regulasinya gitu, supaya nanti juga kita paham misalnya berapa sekarang dengan perizinan, misalnya berapa orang yang melakukan meminta izin untuk ini kan juga sudah masuk berapa yang harus mereka ini kan. Kalau kemarin kan walaupun sudah ada secara manual, tetapi kan ini kan lebih artinya akan lebih maksimal ketika menggunakan online ini. Bukan artinya kita tidak percaya dengan laporan secara manual, tetapi di samping tadi saya sampaikan bahwa ini juga memudahkan untuk laporan. Sistem kerja aplikasi Sipenda ini juga dijelaskan oleh salah satu yang membuat aplikasi tersebut. Disampaikan dalam proses aplikasi ini, bekerja tentu dari awal Bapenda harus memiliki data wajib pajak. Selain itu, aplikasi ini nantinya digunakan untuk memverifikasi angka yang dibayarkan dengan apa yang dibayar oleh pengusaha, masyarakat terhadap wajib pajak itu sendiri. Kemudian dari aplikasi ini juga akan muncul secara otomatis notifikasi baik lewat via email atau WhatsApp apabila terdapat pengusaha wajib pajak yang memiliki piutang atau menunggak membayar pajaknya. Keunggulan dalam menggunakan sistem aplikasi Sipenda ini masih banyak dan berikut disampaikan oleh salah satu vendor aplikasi Sipenda tersebut. Prosesnya berawal dari bagaimana sistem ini mengakomodir dari awal daerah harus memiliki data wajib pajak dulu. Nah, data itu nanti bisa dari wajib pajak itu mendaftar dengan sendirinya melalui platform online web.
dan verifikasi dari Bapenda ini langsung ke lapangan, door to door. Nah, terus nanti harapannya data itu sudah terupdate terus menerus, ada yang baru juga daftar lagi. Nah, terus pada saat nanti akan melakukan pembayaran, ketika satu owner memiliki beberapa objek pajak. Jadi kalau owner ini punya namanya NPWPD. Nah, objek pajaknya itu punya beberapa, ada 3 hotel, di masing-masing hotel ada beberapa objek pajak. Nah, sehingga nanti owner ini akan bisa membayarkan per OPD-nya, gitu, per objek wajib pajaknya. Nah, sehingga pada saat pembayaran, pentingnya aplikasi ini adalah digunakan untuk memverifikasi angka yang dibayarkan dengan apa yang dibayar, menentukan. Jadi posisinya presisi. Jadi bayar 100.000 untuk apa saja itu Bapenda ini tidak harus lagi memilah-milah ini dari siapa dan untuk apa saja. Nah, jadi sudah rekonsiliasinya sudah otomatis, langsung, sehingga fungsi dari sistem ini salah satunya adalah itu. Terus yang kedua, ketika nanti ada piutang atau wajib pajak berhutang belum berbayar, itu nanti ada notifikasi via email. Nah, nanti juga akan berproses dikembangkan lagi terus menerus, mungkin bisa melalui WhatsApp atau nanti mungkin ada dari BKP, ya kan, di tingkat kecamatan itu nanti ada petugasnya. Jadi per kecamatan ada petugasnya. Nah, sehingga pungutan pajak itu bisa masif, dari online juga ada, dari offline juga ada. Dan tentunya ketika nanti pembayaran itu terhalang internet, nah itu nanti juga ada dikembangkan juga bagaimana petugas itu bisa mode offline di HP. Jadi akan terupload ketika udah connect internet. Nah, cuma ini masih dalam proses gitu. Proses bukan berarti terus menerus, nanti akan jalan terus. Apalagi yang kurang nih. Dengan akan dilaunchingnya aplikasi Sipenda ini, para wajib pajak kemudian bisa langsung membayar lewat aplikasi tersebut. Dan harapannya, saat ini ia meminta pemerintah untuk mencarikan regulasi guna untuk meminimalisir kebocoran PAD Lombok Utara. Dari Lombok Utara, tim liputan Samalas TV mengabarkan.